Nah, setelah tahu kalau uang yang didonasikan itu menyebar kemana-mana, apalagi nggak ngabarin ke Mbak Novi ini, ya jelas langsung membuat Mbak Novi ini kecewa dengan kelakuan keluarga si Agus ini. Apalagi duit yang dipakai buat berobat aja itu cuma 0,06% dari total donasi. Terus saya kepengen juga, saya pengen dirawat di rumah sakit, biar ada ketentuan buat saya, biar ada masa depan buat saya, Mbak Novi. Gimana caranya saya bisa ngelihat lagi? Saya mohon, Mbak Novi. Iya Pak, insya Allah. Akhir-akhir ini, berita lagi diramein sama orang yang namanya Agus Salim. Nama saya Muhammad Agus Salim, panggilan saya Agus. Dia juga bingung, Mbak Novi. Jadi Agus harap Mbak Novi bisa bantu kita. Agus, karena saya dapat laporan beliau katanya depresi, terus dengan kondisi yang sering kayak teriak-teriak, terus Dari sana uangnya Agus dari hasil donasi ditilep istrinya. Ini saya ngomong ya padanya ya. Yang mana, dia ini itu matanya disiram sama air keras sama pegawainya sendiri sampai nyebabin dia buta. Nah, karena kondisi yang mengenaskan ini, banyak orang itu jadi iba sama kondisi si Agus ini. Terus, akhirnya ada sebuah yayasan milik seorang YouTuber yang berusaha untuk ngebantuin si Agus ini ngegelang dana buat didonasiin buat pengobatan si Agus. Tapi, seperti kacang yang lupa kulitnya, duit donasi yang diterima si Agus ini ternyata bukannya dipakai buat berobat, tapi justru malah dibagi-bagiin ke keluarga-keluarganya yang udah kaya warisannya sendiri. Akhirnya, hal tersebut itu langsung bikin banyak orang geram, terutama para donatur-donatur yang udah bantu ngasih dia uang dari yayasan sosial tersebut. Tapi, pas si Agus ini ditegur sama si pemilik yayasan, bukannya minta maaf, dia ini justru bikin nuntut balik pemilik yayasan sambil ngelibatin pengacara yang cukup terkenal sebagai pengacara keluarga Agus di pengadilan. Nah, gimana kronologi kejadian si Agus ini yang awalnya dikasihani orang-orang, tapi sekarang malah dicaci-caci maki? Mari kita bahas. Kejadian ini bermula pada tanggal 1 September 2024, yang mana pada saat itu sosial media itu lagi dihebohin sama sebuah video yang menampilkan sebuah kejadian penyiraman air keras ke sepasang suami istri. Nah, dalam video tersebut terlihat sepasang suami istri itu sedang berkendara menggunakan motor. Tapi anehnya, di belakang mereka ada sebuah motor yang digendari dua orang pria, yang mana motor tersebut itu tiba-tiba aja mendekat ke motor sepasang suami istri tersebut, dan langsung menyiramkan air keras ke pasangan tersebut. Nah, nggak lama setelah kejadian tersebut, pasangan suami istri ini yang menjadi korban itu langsung mendapat simpati dari para publik. Hingga orang-orang di internet itu mention seorang YouTuber yang terkenal sama kontennya yang suka ngebantu orang-orang yang membutuhkan, yaitu Pratiwi Novianti. Nah, akhirnya si Novi ini itu mendatangi rumah kedua pasangan yang tadi menjadi korban, yang diketahui nama kedua pasangan tersebut adalah Agus Salim dan istrinya yang bernama Elmi Nurmala. Terus, si Novi ini akhirnya menaikkan sebuah video yang berisi kondisi pasangan tersebut. Dan di dalam videonya tersebut, si Agus ini nyeritain semua kejadiannya bagaimana mereka itu sampai bisa disiram sama air keras. Jadi, awal mula kejadian itu berada pada sebuah kafe di Jakarta, yang dimana kafe tersebut itu merupakan tempat kerja pasangan tersebut. Yang mana si Agus ini bekerja sebagai leader di kafe tersebut, sedangkan istrinya itu bertugas di dapur. Terus saat itu, si Agus ini lagi nge-training dua anak baru. Yang ternyata salah satu anak yang di training itu, menurut si Agus, itu punya sifat yang suka ngelawan perintah dari atasannya, atau suka membangkang lah. Nah, anak training ini bernama Aji, yang dimana si Aji ini sering banget kalau dikasih tahu sama Agus buat ngelakuin atau nggak ngelakuin sesuatu, itu cuma dihirauin aja sama dia, atau dicuekin. Nah, sampai suatu ketika itu ada seorang pelanggan yang datang ke kafe tersebut, itu dilayanin sama si Aji. Nah, saat itu si Aji ini lagi ngerekomendasiin beberapa menu ke pelanggan ini, tapi si Aji ini malah lupa buat nyatet pesanan si pelanggan tersebut. Terus, akhirnya pelanggannya ini marah-marah soalnya makanannya itu nggak datang-datang. Yang sampai si Agus itu harus datang sendiri dan negur si Aji gara-gara pas ditanya kenapa lupa dicatat, tapi si Aji ini justru itu malah membela diri seakan-akan dirinya itu nggak salah. Nah, setelah ditegur, si Aji ini justru malah mengancam balik si Agus sambil memukul-mukul tembok kafe. Lalu, keesokan harinya setelah kejadian di kafe tersebut, si Agus ini langsung disiram air keras sama si Aji, persis seperti di video CCTV. Nah, di video milik channel Novi, si Agus ini itu juga minta mohon sama Mbak Novi buat bantu biaya pengobatan mata si Agus ini sambil menangis-nangis.
karena kekurangan biaya dan juga supaya dapat pelayanan maksimal dari rumah sakit ketimbang berobat menggunakan BPJS. Yang dalam video tersebut, si Agus ini juga bilang kalau pelayanannya itu yang didapat nggak bakal maksimal kalau pakai BPJS. Nah, setelah video pertama tersebut mendapat banyak simpati orang-orang, akhirnya si Novi ini kembali lagi menemui Agus buat ngasih bantuan biaya yang berasal dari para donatur melalui yayasan yang dibuat oleh Novi. Dan jumlah bantuan tersebut bisa dibilang cukup banyak, yaitu mencapai 35 juta rupiah. Tapi kalau ngomongin biaya 35 juta rupiah buat operasi pastinya masih kurang. Apalagi operasi mata. Sehingga si Novi ini mencari cara lain buat ngebantu si Agus ini dengan cara meminta tolong buat YouTuber lainnya, yaitu Denny Sumargo, buat ngebantu si Agus ini. Hingga akhirnya si Agus ini itu diundang sama Denny ke podcast miliknya. Dan di video tersebut, Agus juga berhasil mendapatkan donasi yang cukup banyak, yaitu hingga 1,5 miliar, dan dikirim langsung ke dalam rekening Agus. Tapi, walaupun dikirim ke rekening Agus secara langsung, pengeluaran donasi tersebut itu masih dimonitor sama yayasan milik Novi. Nah, pas diminta update tentang berapa uang donasi yang terkumpul, awalnya katanya cuma 500 juta. Tapi, pas dicek mutasi rekeningnya, justru malah total donasinya itu sudah mencapai 1,5 miliar. Dan paling mengejutkannya, uang 1,5 M tadi itu ternyata udah ditransfer kemana-mana. Mulai dari 250 juta masuk ke rekening istrinya Agus, terus 50 juta masuk ke rekening kakaknya Agus, lalu ada juga 98 juta yang masuk ke saudara istrinya Agus, alias si Wawa, yang akhirnya juga diketahui pengobatan yang digunakan si Agus hanya menggunakan BPJS dan hanya memakan 900 ribu dari 1,5 miliar yang telah dikumpulkan. Nah, setelah tahu kalau uang yang didonasikan itu menyebar kemana-mana, apalagi nggak ngabarin ke Mbak Novi ini, ya jelas langsung membuat Mbak Novi ini kecewa dengan kelakuan keluarga si Agus ini. Apalagi duit yang dipakai buat berobat aja itu cuma 0,06% dari total donasi. Akhirnya setelah berita ini viral, si Novi dan juga keluarga Agus itu dipertemukan lagi di podcastnya Denny Sumargo. Yang kali ini keluarga si Agus ini itu diinterogasi habis-habisan soal kenapa duit itu dibagi-bagiin kayak warisan. Akhirnya satu persatu masing-masing orang itu ngasih klarifikasi mereka sendiri, yang akhirnya bikin klarifikasinya itu jadi cukup rumit. Karena para pihaknya itu justru malah menyalahkan satu sama lain. Mulai dari klarifikasi Wawa alias saudara istri Agus, yang ternyata klarifikasi soal kenapa menggunakan BPJS padahal ada uang donasi, itu ternyata karena si Wawa ini berpikir lebih baik duitnya itu disimpan aja. Karena menurut diagnosis dokter mata, matanya si Agus ini itu udah nggak bisa diselamatin lagi. Jadinya menurut dia itu mending pakai BPJS aja. Tapi kesalahan si Wawa ini adalah dia nggak bilang ke Novi soal uangnya itu yang malah disimpan. Karena kata Wawa, dia itu bingung ngomong ke siapa soalnya duitnya itu sebanyak itu. Habis itu, ada juga klarifikasi soal kenapa pas ditanya berapa jumlah donasi yang didapat, itu jawaban awalnya cuma 500 juta dan bukan 1,5 M. Nah, dari jawabannya, ternyata si Wulan alias anak dari Wawa ini taunya cuma kekumpul 500 juta aja dari istrinya Agus. Tapi, pas diminta bukti berupa mutasi rekening, si istri Agus ini justru takut dibilang penipu, jadi mereka langsung jujur sama si Novi dan bilang kalau total donasinya itu sebenarnya 1,5 M. Dan terakhir, ada juga klarifikasi soal transfer 98 juta ke Wulan buat bayar hutang. Yang ternyata si Agus ini itu niat balas budi ke Wawa karena udah ngerawat Agus pas sakit. Jadinya si Agus ini inisiatif ngasih 98 juta lewat si Wulan alias anak dari Wawa ini buat bayar utang rumah. Tapi, anehnya utang rumah ini itu diketahui Agus setelah si Wawa itu sharing ke Agus pas udah mendapetin 1,5 M. Jadinya orang-orang itu malah berspekulasi kenapa dia baru sharing kalau ada utang itu setelah dapetin 1,5 M itu. Nah, klarifikasi ini itu belum bisa dikatain semuanya udah clear dan menyelesaikan semuanya. Karena si Novi ini ternyata juga nemuin bukti lagi kalau duit 95 juta tadi itu digunain untuk belanja online juga. Kayak di toko ijo sama toko oren. Jadi, intinya uang donasi dari Agus ini itu nggak fokus buat berobat aja, tapi justru malah dibagi-bagi sama si Agus sebagai alasan. Dan tanpa sepengetahuan si Mbak Novi ini, nyebabin kasus Agus ini itu semakin rumit sampai sekarang. Lalu, setelah podcast tersebut, keputusan akhirnya adalah uang donasi itu dipindahkan lagi ke yayasan milik si Novi. Dan Mbak Novi ini juga berjanji uang tersebut akan dikembalikan setelah proses pengobatannya selesai. Hal tersebut supaya uang yang didonasiin itu gampang dimonitoring dan juga supaya si Agus ini bisa berfokus untuk berobat aja. Tapi, cerita si Agus ini itu belum selesai sampai di sini. Menurut berita baru, si Agus ini itu ngelaporin si Novi ini ke polisi karena udah mencemarin nama baik keluarganya. Dan juga keluarga Agus ini itu menduga kalau ada penggelapan dana yang dilakuin sama si Mbak Novi ini.
Laporan yang dibuat si Agus ini itu juga didampingi sama pengacara berinisial F sebagai pengacara mereka yang nanti di persidangan. Hingga sekarang, kasus ini itu masih belum selesai dan masih cukup memanas. Sampai-sampai pengacara gede ini itu kemarin juga sempat menantang si Mbak Novi ini buat sumpah pocong. Soalnya menurut pengacara keluarga si Agus ini, itu ternyata ada kemungkinan uang yang diambil sama yayasan Mbak Novi itu dipakai buat kebutuhan pribadi dari Mbak Novi ini sendiri. Begitulah kasus rumit dan panjang dari penyiraman Agus Salim, yang awalnya orang-orang bersimpati terhadap si Agus ini, tapi pada akhirnya orang-orang justru menyerang balik si Agus ini. Padahal seharusnya jika uang tersebut dari awal sudah fokus dibuat untuk pengobatan dan bukan dibagi-bagi ke sana-sini, jadinya nggak bakal muncul masalah sampai sepanjang ini. Jadi, kita tunggu aja update-update terbaru yang mungkin bakal di-update lagi di channel ini. Terima kasih telah menonton, dan kalau ada yang kurang atau yang mau ditambahkan, bisa komen di kolom komentar di bawah.